Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis. Keluarga besar Ematang, Watimena dan seluruh keluarga yang terkait yang memangku duka, Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Kristus, mengawali ibadah penguatan dan persiapan pelepasan dan pemakaman pada hari esok. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, keluarga yang berduka tetap duduk. Dalam susah dan di bala jangan putus asa, Tuhan adalah, dan kata-kata selanjutnya. Ingat dalam susah dan di bala, jangan putus asa, Tuhan ada. Jangan berharap nanti waktu siap, nanti teduh, Kau dipelihara pelindung. Meski sedih, hatimu pedih, hatimu pedih, pertolongan Tuhan yang tentu lebih, pertolongan Tuhan Bapakku abadi, Kau ada. Mari kita mulai ibadah penguatan di malam hari ini. Ibadah penguatan atas meninggalnya anak terkasih Jaden Robin Hematang yang kami laksanakan di malam hari ini, biarlah dari awal pertengahan sampai berakhirnya mau berlangsung di dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudara sekalian dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara terkasih duduk kembali. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian pembacaan kita di malam hari ini. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup
yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sampai demikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Pujian kepada Tuhan yang firman-Nya diberitakan kekal selama-lamanya. Mari berlaku seperti Daud. Saat anak kekasih pergi meninggalkan kita karena Tuhan panggil pulang, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Melihatlah bahwa dalam kedukaan ini ada sukacita besar yang disiapkan Tuhan, karena jalan berkat Tuhan taruh di sana. Saat kita percaya, Dia tidak tinggalkan kita. Kekuatan-kekuatan baru, penghiburan-penghiburan baru yang Tuhan beri akan selalu menyertai keluarga pun sekalian kita. Karena itu tugas kita adalah saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan firman Tuhan. Kematian bukan akhir segalanya, tetapi awal baru hidup dengan Tuhan. Mari saling menghibur satu dengan lainnya dengan firman Tuhan. Kita pada waktunya juga akan menghadapi kematian. Jangan takut menghadapi maut, sebab Tuhan senantiasa menolong kita, menjadikan kita kuat di dalamnya, mengumpulkan kita menjadi umatnya saat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Tuhan menghibur keluarga, menetapkan hati keluarga untuk tetap berpengharapan, bersandar, beriman kepada Tuhan. Pun sekalian kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan diakonia. Mengiringi persembahan ini kita kumpulkan. Persekutuan kedukaan yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Tetapi sebagai orang yang percaya Tuhan, kematian adalah awal hidup baru di dalam Tuhan. Karena itu, saling menopang dan menguatkan serta menghibur satu dengan lainnya. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akhiri pada penguatan ini. Syukur kepadamu Tuhan yang menyertai kami dalam ibadah ini sampai dengan kami akan usai. Kami percaya keluarga terkasih, keluarga besar Hematang Watimena mendapatkan penghiburan dan kekuatan Tuhan, topangan kasih Tuhan, lewat firman Tuhan dan lewat jemaat serta semua yang ada dan terlibat dalam kedukaan ini. Kami akan usai dengan ibadah kami Tuhan. Kami mohon daripadamu, kasih karunia Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus tinggal menyertai keluarga besar Hematang Watimena pun sekalian umat Tuhan saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan sertai semuanya. Shalom. Shalom. Serta persiapan pada pelepasan dan pemakaman di hari esok nanti. Tuhan memberkati Bapak, beri kesehatan dan kekuatan, pakai Bapak lebih luar biasa lagi untuk memenangkan jiwa-jiwa demi hormat kemuliaan nama Tuhan.
kepada Bapak Ibu yang dengan penuh sukacita hadir bersama-sama di 13. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam
terkasih, almarhum Jaden Robin Hematang di siang hari ini. Izinkan saya untuk membaca susunan acara kita di siang hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan daftar riwayat semasa almarhum hidup dan beraktivitas di tengah-tengah keluarga besar Hematang, Watimena, Kantale, Uniwali, bahkan keluarga-keluarga yang terkait di dalamnya, dan sambutan
akan dibaca oleh Ibu Ani Abidin Loiwato. Daftar riwayat hidup. Nama lengkap Jayden Robin Hemata. Tempat tanggal lahir Sorong 17 Agustus 2013. Jenis kelamin laki-laki. Agama Kristen Protestan. Anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tua, ayah almarhum Nicholas Dino Natalianus Hemata. Ibu Maria Kori Dolvina Watimena. Saudara kandung, adik Jocelyn Serina Hemata. Riwayat pendidikan, playgroup di Lips and Bones Sorong pada tahun 2015 sampai dengan 2016. PAUD di PAUD Bethel Malasilen pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Dan sejak Juli 2020 sampai dengan sekarang, Jayden terdaftar sebagai murid di SD Kristen Bina Cahaya Bangsa Sorong. Riwayat sakit, Jayden dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sele Bisou sejak 17 Maret 2021 sampai dengan meninggal tanggal 1 April 2021 jam 10.30 waktu Indonesia Timur. Demikianlah daftar riwayat hidup singkat anak terkasih kami, Jayden Robin Hemata. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah membacakan daftar riwayat semasa almarhum hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang perkebunan yang kekasih dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari Ketua PHMJ Oikumene Baktra Injil Aspol atau yang mewakili, dan sambutan dari keluarga besar Watimena Hematang, Uniwali Kantale, bahkan keluarga-keluarga yang lain, kita akan mendengarkan kesaksian dari vokal grup keluarga besar Oikumene Kantor Sar Sorong untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang telah disiapkan. Dengan penuh kasih kami berikan waktu dan kesempatan kepada vokal grup keluarga besar Oikumene Kantor Sar Sorong untuk memuji Tuhan dengan kidung yang sudah disiapkan.
kasih kepada vokal grup keluarga besar Oikumene Kantor Sar Sorong yang sudah memuji Tuhan, memberikan penghiburan bagi keluarga besar Hematang, Kantale, Watimena Uniwali. Di siang hari ini kiranya lewat puji-pujian ini terus memberikan kekuatan bagi kita semua sidang perkabungan yang ambil bagian lewat ibadah di siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang perkabungan yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan sekali lagi vokal grup keluarga besar Aspati untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang sudah disiapkan. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang perkabungan, di sini ada 10 vokal grup dan paduan suara, sehingga saya berikan lewat susunan acara ini untuk memuji Tuhan. Jadi dalam kehidupanku, ini ku datang padamu Tuhan, hamba yang hina, hamba yang sesat, bersujud memohon kepada vokal grup Aspati yang sudah memuji Tuhan dengan kidung pujian siang hari ini untuk terus memberikan kekuatan bagi kita semua yang ada di dalam rumah duka ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang perkabungan yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam sambutan. Sambutan yang pertama mewakili PHMJ dan Jemaat Oikumene Batra Injil Aspol. Sambutan yang pertama mewakili keluarga besar Hematang, Watimena, Kantale Uniwali, bahkan keluarga-keluarga yang terkait di dalamnya. Dengan penuh kasih kami berikan waktu kepada Bapak Dr. Anders O. Ihalau MA menyampaikan sambutan mewakili keluarga besar siang hari ini. Salam. Yang saya hormati keluarga besar Hematang, Watimena, keluarga besar Kantale dan Unwali, yang saya hormati Bapak Ketua Sinode bersama Ibu para hamba Tuhan, Ketua PHMJ. Saya hormati terutama bos dan anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Secara manusia kami merasa kehilangan. Setahun yang lalu
ayah tercinta dari Jaita dipanggil oleh Allah Sang Pencipta. Hari ini dalam suasana kita merayakan puncak dari perjalanan penderitaan Yesus Kristus, jelang Jumat Agung, tepatnya di Kamis Putih, tanggal 1 April, kami keluarga mengalami kehilangan anak pertama kami, cucu kami. Tetapi kami punya keyakinan. Firman Tuhan di dalam Ayub pasal 1 ayat 21b bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemenangan Allah atas maut dan pasca hari kemenangan, maka kami keluarga besar punya keyakinan bahwa kematian menyerahkan peristiwa ini. Secara iman percaya Jaden Robin Hematang telah bertemu ayahnya di surga. Mari saya mengajak kita semua untuk mendoakan anak kami Maria dan Jay yang selalu ikut menjaga. Maria sudah memainkan peran sebagai mama tapi juga sebagai bapak. Kita doakan, kita semua yang hadir ini, satu motivasi kita adalah memberikan dukungan moral, mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Maria kuat menjaga anak. Kedua, didampingi oleh kedua oma, Maus dan Mama Hematang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang setia mendoakan cobaan ini, beberapa waktu yang lalu anak ini sudah mulai proses pengobatan, bukan hanya di Papua saja, sudah dibawa ke Jakarta, di Manado. Ada sakit yang harus diobati dan akhirnya puncak kemarin. Saya menyampaikan terima kasih buat terutama jemaat yang telah bersama para hamba Tuhan yang telah mendoakan. Kami berusaha, tapi Tuhanlah yang punya otoritas, Tuhanlah yang punya kuasa. Kita hidup dan mati, Tuhanlah yang menentukan. Kita menganjur puji syukur kehadirat Tuhan. Kesempatan yang berbahagia ini saya juga menyampaikan hormat dan terima kasih kepada pimpinan Rumah Sakit Selebi Solo, para medis dan dokter yang telah berupaya maksimal secara medis, tapi Tuhan menentukan yang lain. Tapi juga hormat dan terima kasih untuk teman-teman kerja, tapi juga handai tolan yang telah setia ikut mendampingi Maria yang memainkan peran sebagai seorang ibu tapi juga seorang bapak mengawal anak ini. Pimpinan SAR Sorong juga, dan sejak kemarin saya melihat mereka juga ikut berpartisipasi mengawal sampai ke rumah duka di sini. Dan itulah harapan dan doa kami sekali lagi saya mewakili keluarga besar Hematang Unwali, keluarga besar Watimena Kantale. Kami menyampaikan hormat dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anders untuk Helao yang sudah menyampaikan sambutan mewakili keluarga besar Hematang, Watimena, keluarga besar Kantale Uniwali di siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang perkabungan yang kekasih dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sambutan mewakili PHNJ Oikumene Baktra Injil Aspol, kita mendengarkan paduan suara jemaat SOAR. Pujian dari paduan suara jemaat SOAR dengan penuh kasih kami berikan waktu.
atas pujiannya yang disampaikan oleh paduan suara jemaat Soar. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati paduan suara jemaat Soar dengan pujian yang sudah disampaikan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Hematan Watimena yang memangku duka cita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang perkabungan yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan sambutan mewakili Ketua PHMD Oikumene Baktra Injil Aspol yang disampaikan oleh Bapak Penatua Fredrik Emuliana selaku Wakil Ketua PHMJ Oikumene Baktra Injil Aspol. Dengan penuh kasih waktu kami berikan. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mewakili pelaksana harian Majelis Jemaat, tetapi juga Jemaat GKI Baktra Injil Aspol, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata penghiburan kepada anak kekasih Ria dan keluarga besar Hematan Watimena. Yang saya hormati Ketua Sinode Pendeta Amobu MTA bersama Ibu. Yang saya hormati sesepuh kami dalam kebersamaan waktu itu di Jemaat Maranatha, Dr. Andus Otto Yalau MH, dan Ibu yang saya hormati Kristus sidang perkabungan dan yang menjadi penghiburan dari Tuhan Hematan Watimena yang memangku duka. Hidup ini ada waktunya, ada masanya. Ketika angin bertiup, tidak semua daun yang gugur itu daun yang sudah tua. Di antara daun-daun yang tua itu ada pula pucuk-pucuk yang muda yang menyertai gugurnya daun yang sudah tua. Sebab ayat ke-14 dia bilang kalau sudah waktu, sudah hari-harinya sudah pasti, bulannya sudah tertulang, kalangkah sudah ditetapkan, itu sudah pasti. Yang sudah ditetapkan Allah. Sebagai pimpinan gereja pasti kami kehilangan warga-warga jemaat kami, walaupun dia ada dalam pelayanan Jemaat GKI Baktra Injil Aspol, dan ibu atau anak kekasih Anaria ini juga adalah tim kami. Walaupun dalam luka, tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Walaupun anak cucu kekasih mungkin membutuhkan perawatan, perhatian dari seorang ibu, tetapi dalam waktu-waktu yang luang yang dibutuhkan oleh jemaat, anak Ria selalu ada dalam kebutuhan jemaat. Kami juga atas nama jemaat dan majelis mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya kepada anak kekasih jika cucu ini ketika dia sakit kami kurang maksimal dalam pelayanan. Kami hanya bisa melakukan tawar-menawar dengan Tuhan melalui doa pergumulan. Tetapi keputusan Tuhan itu otoritasnya sendiri. Dan tidak seorang pun yang dapat menawar keputusan Tuhan. Doa semua kita telah dijawab, baik anak Ria sebagai ibu, kami sebagai pimpinan gereja, itu Tuhan jawab. Tuhan jawab menurut Tuhan itu baik. Kita minta menurut iman kita, melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, supaya jika Tuhan berkenan memulihkan menurut keinginan daging kita. Tetapi yang Tuhan jawab menurut rohani. Tuhan memulihkan anak kekasih, cucu kekasih, dan tidak ada penderitaan lagi yang akan dialami. Hidup ini adalah mari kita kerjakan keselamatan kita, mendekatkan diri pada Tuhan. Sebab di masa pandemi ini Tuhan sedang menguji ketaatan kita. Kita taat atau tidak. Siapa yang taat, dia memperoleh keselamatan. Tetapi siapa yang tidak taat, dia akan binasa. Anak Ria masih ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan. Sebab kita tidak boleh klaim bahwa jadi kalau cuma titipan, yang punya kalau mau ambil ya ambil saja karena itu Allah punya. Tapi yang Tuhan kehendaki itu lain, hanya menitipkan sementara
untuk melihat kesetiaan kita kepada negara. Dan waktunya Tuhan ambil, Tuhan telah ambil. Jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, selamat jalan cucu kekasih. Jaiden Robin Hematang. Sebagai orang percaya, saya percaya, anak Maria percaya bahwa ketika Tuhan menyatakan diri sebagai hakim dan raja, kita akan berjumpa dengan anak kekasih di Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Fredrik Emiliana, Bapak Penatua Fredrik Emiliana selaku Wakil PHMJ Oikumene Batra Injil Aspol yang sudah menyampaikan sambutan-sambutan bahkan ucapan terima kasih. Bapak Ibu sidang pergabungan yang kekasih dan diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah di siang hari ini, kita akan mendengarkan solo yang disampaikan oleh Ibu Christine Maniani. Dengan penuh kasih kami berikan waktu kepada solo. Perjalanan hidup batera pencobaan, keinginan semu dalam liku langkah kaki, kepasrahan diri dalam waktu Tuhan, pasti hidup dipulihkan. Perjalanan hidup batera pencobaan, keinginan semu dalam liku langkah kaki, kepasrahan diri dalam waktu Tuhan, pasti hidup dipulihkan. Tuhan, Kau tahu keinginan hatiku. Tuhan, Kau tahu kerinduan hatiku. Aku tak rapuh lagi, sebab Kau Allah menjagaiku. Perjalanan hidup batera pencobaan, keinginan semu dalam liku langkah kaki, kepasrahan diri dalam waktu Tuhan, pasti hidup dipulihkan. Tuhan, Kau tahu keinginan hatiku. Tuhan, Kau tahu kerinduan hatiku. Aku tak rapuh lagi, sebab Kau Allah menjagaiku. Tuhan, Kau tahu keinginan hatiku. Tuhan, Kau tahu kerinduan hatiku. Aku tak rapuh lagi, sebab Kau Allah menjagaiku. Atas solo yang disampaikan oleh Ibu Christine Maniani,
Kiranya ini menjadi bagian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, karena Tuhan tahu setiap keinginan kita, Tuhan tahu setiap apa yang kita perlukan. Dalam suasana duka yang mendalam, Tuhan terus ada bersama-sama dengan keluarga besar Hematan, Uniwali, Watimena, Kantale, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari sidang perkabungan sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk dalam ibadah pelepasan dari rumah duka, ibadah pelepasan dan pemakaman almarhum anak terkasih Jaden Robin Hematan di siang hari ini, dan ibadah akan dipimpin langsung oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Awan Sosir SSI Teol yang akan melayani ibadah di siang hari ini. Kepada majelis yang bertugas, saya berikan untuk bersama-sama mengangkat pelayanan di siang hari ini. Watimena yang memangku duka mengawali ibadah pelepasan di siang hari ini. Kita akan menyanyi dari nyanyian Rohani 135 ayat 1 dan 2. Sidang duka dan persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, damai sejahtera kiranya atas saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persekutuan jemaat dan keluarga dipersilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa, jikalau tidak melalui aku. Sidang duka yang diberkati oleh Tuhan, keluarga Hematan, Watimena, dan semua keluarga yang memangku duka cita, diberikan kesempatan kepada trio dari keluarga untuk membawakan pujian yang telah disiapkan.
yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Pujian yang telah disampaikan dari keluarga orang tua, biarlah kita mempersembahkan hidup ini dan tetap setia demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Sidang duka yang diberkati oleh Tuhan dan kita semua, persekutuan jemaat yang mengasihi Kristus, diberikan kesempatan lagi kepada vokal grup anak-anak kunci Busola Gracia untuk memuji Tuhan lewat pujian yang telah disiapkan. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan.
hidup ini untuk Tuhan, pandang Tuhan, dan jangan putus harapan karena kita punya Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Pembacaan firman Tuhan atas terpanggilnya anak terkasih, cucu terkasih Jaiden Robin Hematang Watimena terdapat di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan kita orang percaya yang selalu membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Persekutuan jemaat sidang duka, keluarga yang memangku duka cita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan Allah karena Tuhan Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus. Kemarin kita boleh merayakan betapa besar kasih Allah itu untuk di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kalau tanggal kelahiran kita, pasti kita semua tahu. Biasanya di dalam identitas kita, KTP atau surat-surat yang lain, kita tahu ada tanggal lahir tercatat di situ. Kita bisa mengetahui tanggal lahir itu. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang tanggal kematian. Kalau mungkin tanda yang Tuhan, tetapi kita tidak seorang pun pemimpin siapapun. Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Robin Hematang, dia punya waktu yang sudah Tuhan rencanakan di Asbor. Ketika memasuki minggu sengsara yang ke-6, saya dan ketiga majelis jemaat kami pergi berkunjung di rumah sakit Sele Bisol. Kondisi yang kami alami di seluruh dunia ini bahwa pandemi COVID ini masih terus berlanjut. Bahwa tempat itu Yesus siapkan untuk kita. Dan anak Jaiden Robin Hematang, anak-anak yang masih polos, ayatnya yang ke-14 tadi. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka. Mereka belum mengenal yang namanya dosa. Mereka masih polos. Dan di tempat yang telah Tuhan siapkan untuk orang percaya, yang pada waktunya kita semua akan dipanggil oleh persekutuan jemaat dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jumat Agung kematian Yesus Kristus. Tetapi juga kita akan menyambut Fajar Paskah. Sebab itu, lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita mau tetap percaya kepada Dia, Yesus Kristus Sang Pemberi hidup ini, apa yang telah Dia perintahkan selama kita masih ada. Sekarang kita yang masih hidup di muka bumi ini, apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Yang ditinggalkan oleh suami dan anak 1 tahun 2 bulan, kita boleh ada di tempat ini juga. Dan hari kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan jangan putus harapan. Dekatkan diri kepada Tuhan, taruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi juga lewat peristiwa ini, keluarga Hematang Watimena dan semua keluarga-keluarga yang lain menjalin kebersamaan, persekutuan, dan melakukan ibadah-ibadah sepanjang kehidupan kita. Kiranya Tuhan punya firman ini memberkati kita semua yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan untuk kita hidup di muka bumi ini. Dan hidup ini hanya sementara. Oleh sebab itu, mari kita semua sebagai orang percaya persembahkan yang terbaik untuk Tuhan ketika kita masih diberikan kesempatan. Haleluya. Amin.